Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke teman-teman, gimana nih puasanya? Semoga semakin semangat dan tambah kuat. Udah terbiasa ya karena udah melewati beberapa hari, dan semoga nggak ada yang bolong ya untuk yang laki-laki. Kalau bisa nggak ada yang bolong ya, kalau perempuan ya wajar ya. Jadi semoga kita bisa nanti sampai di hari kemenangan dan kembali ke fitrah. Nah, sesuai janji gua di video sebelumnya ya, yang bagi menonton bisa lihat di link di atas ini. Sebelumnya gue telah menjelaskan sedikit tentang pengalaman gue puasa di Inggris ya di part 1. Nah ini di part 2 gue mau lanjutin nih sharingnya tentang pengalaman puasa di Bristol, Inggris. Nah jadi gue mau mulai dengan support dari universitas ya, dari University of Bristol sendiri. Jadi di University of Bristol selayaknya universitas dimanapun di dunia pasti ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa itu berbagai macam ya, ada yang sport based, ada yang science based, ada yang berdasarkan hobi ya kayak crafting atau arts gitu ya, atau kayak business or economics, law gitu-gitu, dan bisa ada juga yang based on religion and race or ethnicity. Nah, salah satu UKM di University of Bristol tuh ada UKM untuk mahasiswa Muslim. Ya, jadi di Inggris itu lumayan banyak sih populasi orang Muslimnya gitu ya. Muslimnya itu lumayan banyak, kayaknya nomor 3 atau nomor 4 terbanyak di UK gitu. Jadi wajar bahwa di universitas-universitas di UK itu banyak UKM mahasiswa Muslim gitu. Nah, dari UKM mahasiswa Muslim ini sendiri, dari UKM mahasiswa Muslim ini di bulan puasa tuh ngadain berbagai event gitu. Nah, salah satunya tuh kayak event buka bersama. Jadi waktu itu gue sempat ikut waktu mereka mengadakan buka bersama dengan sebuah masjid di dekat universitas. Jadi walaupun di universitas sendiri, di wilayah universitas sendiri itu tidak ada masjid ya, tapi adanya musola. Jadi kayak tidak dimungkinkan gitu untuk mengadakan acara yang bisa didatangi orang banyak di musola tersebut gitu. Jadi diadakannya bekerjasama dengan sebuah masjid nggak jauh dari universitas, bekerjasama dengan si komunitas masjid itu untuk mengadakan acara buka bersama. Nah, waktu itu gue join, jadi bagi siapapun sebenarnya bisa join, yang nggak hanya mahasiswa Muslim, nggak hanya yang beragama Muslim, tapi mahasiswa atau orang non-Muslim pun bisa bergabung. Dan faktanya adalah pada saat itu ada teman-teman Muslim yang mengajak temennya yang non-Muslim untuk join. Dan mahasiswa UKM Muslim itu sangat terbuka sekali ya, tidak membeda-bedakan, perlakuannya pun sama, bahkan kalau bisa dibilang malah cenderung lebih perlakuan tuh jadi lebih gitu kepada teman-teman yang non Muslim ya. Receptionnya tuh bagus banget gitu, karena ya mereka kan belum tahu, misalnya belum terbiasa dengan acara-acara seperti itu. Bahkan ada beberapa teman non Muslim tuh yang ikut puasa gitu, jadi kayak bener-bener dirangkul gitu. Jadi acara buka bersama di masjid itu sekaligus ya sholat maghrib bareng dan sholat tarawih bareng, habis itu buka bersama. Nah, karena komunitasnya itu banyak orang Timur Tengahnya, jadi menu-menu yang disajikan ya menu-menu makanan Timur Tengah ya. Base-nya sih kebanyakan kambing gitu. Nah, gue sebenarnya nggak terlalu suka kambing ya, makanan kambing, karena ada bau perengusnya gitu ya. Tapi entah kenapa ya, kalau si orang-orang Arab ini bikin makanan yang base-nya kambing, itu baunya itu kayak tidak ada ya, jadinya hilang gitu. Atau mungkin masih ada tapi kayak subtle banget gitu bau perengusnya gitu, sehingga gue bisa makan. Nah, jadi menunya kebanyakan tuh berbasisnya kambing. Terus ada nasi yang besar-besar itu nasi biryani. Dan menu-menu
yang manis-manisnya juga menu-menu makanan Timur Tengah gitu ya. Ada apa ya, kayak makanan-makanan manis gitu yang kayak di Timur Tengah, kayak Turkish Delight gitu, yang manis-manis. Terus ada kurma pastinya. Dan dia pokoknya highlightnya sih kayak ya itu si kambing-kambing. Jadi kayak kalau nggak salah ada yang wrap deh waktu itu. Ada kayak kebab gitu, sama nasi. Terus ada kayak ayamnya di kalau nggak salah. Pokoknya rasanya itu Timur Tengah banget dan enak rasanya gitu. Jadi itu pertama, kegiatan buka bersama yang diadakan oleh teman-teman dari mahasiswa UKM Muslim dari University of Bristol gitu. Nah, kalau tadi kan ngomongin buka bersama dengan komunitas UKM mahasiswa Muslim di University of Bristol. Kalau yang selanjutnya yang ingin gue share adalah buka bersama yang diadain oleh komunitas masjid, komunitas warga Muslim di Bristol, yang diadakan secara terbuka, di tempat terbuka, like literally terbuka, dan mengundang semua kalangan. Nggak jadi pada saat itu, di tengah-tengah bulan Ramadan, ada sebuah masjid yang lumayan besar di daerah namanya Eastville. What is the name of the area? East something, gue lupa masa namanya. Easton, that's the name, Easton. Jadi di Easton itu kayak area yang banyak muslimnya gitu ya, dari berbagai ras gitu. Kebanyakan kayak Timur Tengah sih, kayak Bangladesh, Somalia, Turki gitu-gitu. Jadi di area itu tuh banyak sekali komunitas Islamnya tuh besar. Dan kalau kita pergi ke Easton itu, kita bisa dengan mudahnya menemukan banyak sekali supermarket dan butcher yang menjual daging-daging dan makanan halal. Nah, jadi kembali lagi tadi ada sebuah masjid yang punya komunitasnya mengadakan acara buka bersama. Seperti tadi yang gue bilang, acaranya terbuka untuk umum. Untuk umum di sini tidak hanya masyarakat Muslim, tidak hanya masyarakat Muslim yang merupakan anggota dari komunitas masjid tersebut, tidak termasuk juga warga non-Muslim. Yang non-Muslim di sini tuh yang benar-benar state punya agama dan yang tidak beragama, dan dari semua kalangan, mau mahasiswa, mau pekerja, mau tua, muda, pekerja kayak pemerintahan, orang biasa, pedagang, semuanya diundang. Jadi tadi kalau masih ingat ya di awal gue bilang bahwa itu diadakannya secara terbuka. Jadi si acara buka bersamanya ini diadakan di jalanan di depan masjid tersebut. Jadi kayak jalanan di situ kayak ditutup khusus untuk mengadakan acara ini. Nah, acara ini turut mengundang wali kota dari Bristol dan beliau datang untuk memberikan sambutan. Beliau kalau nggak salah non-muslim sih, tapi beliau bersedia untuk hadir dan memberikan sambutan. I was amazed sih, kayak ternyata toleransinya bagus juga nih di UK ya, walaupun ya kalau kita flashback ke zaman dulu ya, karena apa yang terjadi di Twin Tower di New York sana ya, banyak sentimen negatif terhadap Muslim, tapi ternyata di UK itu reception terhadap orang Muslimnya itu sudah sangat baik gitu, sehingga si mayor itu mau datang dan orang-orang yang non-Muslim pun juga pada berdatangan. Nah, di depan masjid itu ada sebuah gereja dan komunitas atau orang-orang dari gereja tersebut turut diundang dan mereka pun datang. Ya, jadi benar-benar berasa toleransinya, kebersamaannya kayak benar-benar kayak Bhinneka Tunggal Ika itu ada di situ. Dan yang turut datang itu tuh tidak hanya yang puasa, tidak hanya yang Muslim, tidak hanya yang diundang, tapi ini terbuka untuk siapapun yang mau datang, siapapun yang mendengarkan tentang event ini. Mereka boleh datang, boleh nggak bawa sesuatu, it's okay, karena akan disediakan makanan juga. Mau bawa sesuatu terus berbagi di sana, it's okay. Itu malah mungkin sangat dihargai ya, sangat mereka sangat thankful banget kalau ada yang seperti itu. Dan banyak juga ternyata
warga non-muslim dan warga yang tidak beragama yang datang dan turut bersama-sama nih kami semua makan bersama, buka bersama di acara tersebut gitu. Jadi itu adalah kali kedua di mana gue mengikuti sebuah acara buka bersama terbuka di alam bebas, bukan di alam bebas, pokoknya di open air di tengah jalan. Sebelumnya gue pernah ikut di tahun 2017 di Bandung, di mana waktu itu Jalan Asia Afrika ditutup untuk mengadakan buka bersama dan mengundang banyak komunitas. Nah, yang ini yang kedua, keadaannya di Bristol di UK, sama mengundang berbagai komunitas. Dan sebagai seorang muslim yang minoritas, ya walaupun di Indonesia gue adalah bisa dibilang mayoritas, tapi ketika di sana gue minoritas, tapi gue merasa I felt like home gitu, karena gue merasa banyak saudara gue dan even teman-teman yang non-muslim pun kayak sangat menghargai. Jadi berasanya kayak ya I felt safe gitu, ya walaupun minoritas tapi I felt safe. Dan gue waktu itu pergi sama temen gue yang temen sejurusan, kami berdua datang untuk sama ada beberapa anak-anak PPI lainnya juga ikut datang. Dan I mean I enjoyed it. Rame banget yang datang, sampai bener-bener jam packed, bener-bener full dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi kayak lu kalau bawa kendaraan sendiri, parkirnya entah di mana gitu, terus harus jalan ya, karena gue waktu itu naik kendaraan umum jadi lebih gampang. Dan it was fun, I enjoyed it. Merasa kayak hikmat gitu ya, karena I didn't think it would happen, ya nggak pernah kebayang itu akan terjadi di UK sama gue lagi di sana. Jadi it just like a wow moment, dan I really enjoyed it. Dan somehow kayak pengen itu terjadi lagi, itu pengen berulang lagi gitu. Kayak I don't know, it just felt good. Nah, kalau pengalaman ibadahnya selama bulan puasa, bulan Ramadan di UK itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan di Indonesia gitu. Dulu awalnya gue khawatir nih, wah nggak bisa taraweh nih, nggak bisa itikaf nih, dan gitu-gitu gitu. Maksudnya semuanya harus dilakukan sendiri. Ternyata, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa di Bristol itu ada sekitar 18-19 masjid. Dan beberapanya tuh ada di tengah kota. Dan yang di tengah-tengah kota ini punya banyak event. Salah satunya adalah event tadi taraweh, ya buka bersama, taraweh, dan ada itikafnya sampai subuh. Nah, jadi gue tuh awal-awal bukanya itu masih sendirian gitu ya, masih di rumah gitu, karena waktu itu juga masih sambilan ngerjain essay sama disertasi gitu. Jadi kayak ya udah sambil di rumah aja atau di perpus, habis itu pulang ke rumah, buka, istirahat, terus sahur, baru tidur lagi gitu. Tapi kayak di akhir-akhir Ramadan, gue berpartisipasi untuk buka bersama. Jadi kayak gue datang dari buka, habis buka sholat maghrib, makan besar, sholat taraweh, terus sampai stay di situ sampai subuh ya, jadi iktikaf di situ. Jadi kalau teman-teman yang pernah ikut iktikaf di masjid-masjid besar di Jakarta atau di Indonesia lainnya, mungkin bisa tahu kayak gitu tuh eventnya. Jadi kayak benar-benar di eventin gitu, ada acara, bukan yang kayak mereka sendiri-sendiri gitu, tapi kayak benar-benar eventin, mereka menyediakan makanan, minuman ya. Jadi kita berasa apa ya, ada temannya untuk itikaf gitu. Jadi gue ikutan itu cuma di akhir-akhir Ramadan ya, karena tadi kayak di awal-awal tuh kayak masih banyak kerjaan gitu kan. Di akhir-akhir Ramadan tuh saya udah pada selesai, terus data-data buat disertasi juga udah pada kekumpul, jadi bisa ikutan gitu. Nah, ya itu juga sama kayak yang ikut acara buka bersama tadi, kayak I didn't expect that gue bisa iktikaf di negara di mana Islam itu minoritas, dan experience-nya lumayan sama dengan iktikaf dan event-event masjid di Jakarta. Vibe-nya lumayan sama, bahkan mungkin berasa lebih
apa ya, lebih Islami karena jamaahnya kebanyakan orang Arab, dan kayak bacaan surat-surat itu tuh kayak benar-benar kayak namanya juga Arab ya, jadi kayak cara baca suratnya tuh kayak indah gitu ya. Dan resepsinya bagus, makanannya enak, kita benar-benar dimanjain, kita bisa ibadah dengan tenang karena disediakan minuman, makanan dan lain sebagainya, dan ada eventnya, kayak ada ceramahnya gitu-gitu. So yeah, I felt like like I chose the right place untuk S2 gitu ya. Mungkin kalau gue kuliahnya di negara lain, I don't know, tapi mungkin kalau kuliah di negara lain, I wouldn't have experienced that, ya, kayak gue experience di UK, di Bristol. Mungkin kalau di US agak lebih susah ya, mungkin, I don't know. Mungkin buat teman-teman yang kuliah di Amerika yang nonton video ini, mungkin bisa komen gimana pengalaman lo puasa di Amerika. Tapi I was happy. I didn't regret at all choosing UK as a place to study. And as a matter of fact, it exceeded my expectation, ya. Jadi benar-benar puasanya benar-benar khusyuk, hikmat, benar-benar kayak puasa di Jakarta, di mana Indonesia, di mana Muslim adalah mayoritas gitu ya, bisa iktikaf, bisa buka bersama bareng. Yang kurang ya sebenarnya cuma makanan-makanan Indonesia ya, kayak kalau di Indonesia kan pas buka ada gorengan, ada es-esan gitu ya, terus makannya rendang gitu-gitu. Ada sih rendang, karena waktu itu yang seperti di video sebelumnya di part 1 gue cerita bahwa nyokap gue bawain rendang. Terus ada beberapa kali yang buka bersama sama anak PPI Bristol juga ada gorengan, ada bakwan gitu-gitu. Tapi kan itu nggak bisa dinikmatin setiap hari. Yang itu cuma itu sih kurangnya. Other than that, it was perfect, I think. And yeah, it's beyond my expectation, so I was happy. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan lagi consider untuk mau kuliah S2 atau S1 atau S3 di luar negeri, dan kayak khawatir bahwa nanti gue gimana nih ibadah sebagai muslimnya tuh nanti susah ya, atau susah kayaknya dapat makanan halal, susah kayaknya dapat komunitas muslim gitu. Jangan khawatir, teman-teman bisa mengconsider UK sebagai pilihannya, karena tadi seperti gue bilang, muslimnya tuh sudah banyak sekali di UK, di berbagai kota, even kota kecil yang ada satu kota kecil bernama Wakefield, ya. Itu kota kecil ya, kayak much smaller than Jakarta, even maybe much smaller than Bekasi, I think. Tapi komunitas Islamnya ternyata lumayan banyak, dan ada satu masjid jami yang besar, yang bagus banget, yang kalau hari Jumat pas Jumatan ngasih makanan. Jadi geliat muslim, komunitas muslim di UK itu bagus banget. Jadi jangan khawatir yang mau mempertimbangkan UK sebagai tujuan kuliahnya atau tinggalnya atau kerjanya, dan masih ragu apakah bisa beribadah dengan baik dan benar sebagai seorang muslim. Jangan ragu-ragu untuk memilih UK, karena it will blow your mind gitu, karena di luar ekspektasi. Oke, I think sekian aja ya video tentang atau sharing pengalaman puasa gue di Inggris. Ya, semoga semoga memberikan informasi ya, memberikan semoga informatif, teman-teman jadi tahu bahwa ternyata di Inggris sebagai muslim itu tidak menyusahkan ya, maksudnya komunitasnya besar dan ada aktivitasnya, dan tidak susah untuk menjalankan ibadah di UK. Nah, kalau teman-teman merasa informatif nih video yang gue berikan, jangan lupa dong kalau yang belum subscribe, di subscribe channel gue ya, karena semoga gue bisa memberikan lebih banyak lagi lebih banyak lagi informasi-informasi atau video-video yang informatif, dan juga yang bisa dijadikan mungkin inspirasi atau consideration buat teman-teman
dan pengalaman-pengalaman lainnya tentang gue belajar dan tinggal di Inggris. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di bawah ya kalau mau nanya-nanya sesuatu atau mau request sesuatu untuk dibahas di video selanjutnya, kita bisa di komen. Dan jangan lupa di like videonya dan di share ke saudara, ke teman, ke siapapun ya yang mungkin lagi consider buat kuliah di UK ya. Coba di share ya, karena sharing is caring. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue supaya bisa dapat informasi mengenai video-video di YouTube channel gue ini. Dan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, terutama IELTS, lo bisa dengerin podcast gue di Spotify, namanya Le Wild Podcast. Ya, di situ ada beberapa episode yang dimana gue dan teman gue orang native Inggris membahas soal tips and tricks dari IELTS itu. Oke? Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga merasakan suka gitu menontonnya, dan semoga tetap support channel gue ini. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky signing off. Bye-bye.